Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Riza Yusuf dengan NIM C1C021140. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah metodologi penelitian mengenai etika penelitian. Dalam materi ini kita akan membahas yang pertama pengertian etika penelitian, yang kedua tujuan dan alasan etika penelitian dibutuhkan, yang ketiga prinsip etika penelitian, yang keempat kode etik penelitian, dan yang kelima ruang lingkup etika penelitian. Yang pertama, pengertian etika penelitian. Dalam Research Ethics and Qualitative Research Hub tahun 2004 menjelaskan bahwa etika penelitian merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip etik yang disepakati bersama terkait hubungan antara peneliti dan semua yang terlibat dalam proses penelitian. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi etikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Yang kedua, mengenai tujuan etika dan alasan etika penelitian dibutuhkan. Tujuan adanya etika adalah yang pertama, mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin atau aturan yang berlaku. Yang ketiga, memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar atau baik dan menghindar dari perbuatan yang salah atau buruk. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran kepada manusia akan makna perbuatannya dan konsekuensi atau akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Dan yang terakhir, meneguhkan hak dan kewajiban seseorang dalam pergaulan sosialnya. Tujuan etika dan alasan etika penelitian dibutuhkan. Adapun 4 alasan kenapa etika penelitian dibutuhkan. Yang pertama, karena dalam penelitian riset bertujuan untuk memperbaiki hidup manusia. Yang kedua, riset merupakan hasil kerjasama banyak pihak. Yang ketiga, peneliti harus akuntabel terhadap masyarakat. Yang terakhir, penelitian memerlukan dukungan masyarakat. Dikarenakan penelitian harus akuntabel terhadap masyarakat dan memerlukan dukungan masyarakat, maka dari itu etika penelitian dibutuhkan. Karena jika tidak ada etika dalam melakukan penelitian, maka masyarakat tidak akan mendukung kita dalam melakukan penelitian yang kita lakukan. Yang ketiga, prinsip etika penelitian. Yang pertama yaitu menghormati harkat dan martabat manusia atau respect for human dignity. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian atau respect for privacy and confidentiality. Yang ketiga, keadilan. Maksudnya keadilan, semua subjek penelitian harus diperlakukan dengan baik. Dan yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Dan yang terakhir, apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan, maka subjek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera. Yang keempat, kode etik penelitian. Kode pertama, peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, peneliti harus menjunjung sikap ilmiah, yaitu yang pertama, kritis, yaitu pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji. Yang kedua, logis, yaitu memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan betul. Dan yang terakhir, empiris, yaitu memiliki bukti nyata dan absah. Tantangan dalam pencarian kebenaran ilmiah yaitu yang pertama kejujuran untuk terbuka, diuji kehandalan karya penelitiannya yang mungkin membawa kemajuan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi dan menghasilkan inovasi. Yang kedua, keterbukaan memberi semua informasi kepada orang lain untuk memberi penilaian terhadap sumbangan dan atau penemuan ilmiah tanpa membatasi pada informasi yang membawa ke penilaian dalam satu arah tertentu. Kode yang kedua, peneliti melakukan kegiatannya peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya, harus dipastikan bahwa kita tidak berkeberatan jika kita berada pada posisi sebagai responden. Dengan demikian, perlu dibuat aturan seperti peneliti bertanggung jawab untuk tidak menyimpang dari metodologi penelitian yang ada. Pelaksanaan penelitian mengikuti metode ilmiah yang kurang lebih baku dengan semua perangkat pembenaran metode dan pembuktian hasil yang diperoleh. Kode yang ketiga, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Peneliti berbuat untuk melaksanakan penelitian dengan asas manfaat, yaitu diantaranya
Yang pertama, hemat dan efisien dalam penggunaan dana dan sumber daya. Yang kedua, menjaga peralatan ilmiah dan alat bantu lain, khususnya peralatan yang mahal, tidak dapat diganti dan butuh waktu panjang untuk pengadaan kembali agar tetap bekerja baik. Yang ketiga, menjaga jalannya percobaan dari kecelakaan bahan dan gangguan lingkungan karena penyalahgunaan bahan yang berbahaya yang dapat merugikan kepentingan umum dan lingkungan. Ruang lingkup penelitian. Para pakar berpendapat bahwa etika penelitian mencakup masalah antara lain yang pertama, kepengarangan atau authorship. Ada banyak kesalahpahaman mengenai authorship yang terjadi di Indonesia, yaitu bahwa seseorang yang senior atau memegang jabatan penting atau sudah memberi izin melaksanakan penelitian di wilayah otoritasnya, otomatis harus dimasukkan dalam deretan nama penulis pada waktu hasil penelitian dipublikasikan. Yang kedua, plagiarisme. Plagiarisme sangat marak terjadi di kalangan mahasiswa mulai dari tingkat S1 sampai doktor. Guru besar pun terkadang melakukan pelanggaran etika ini. Tersedianya fasilitas internet menambah kemudahan melakukan pelanggaran etik ini. Yang selanjutnya adalah mitra bestari atau peer reviewer. Suatu jurnal ilmiah yang baik tentu mempunyai mitra bestari atau peer reviewers yang akan menilai kelayakan suatu manuskrip untuk dipublikasi. Mitra bestari yang baik akan membuat penilaian yang objektif dan independen mengenai kelayakan diterima tidaknya suatu manuskrip berdasarkan kelayakan atau feasibility, daya tarik atau interesting, adanya unsur kebaruan atau novelty, dan nilai etika, yaitu ethics. Yang keempat ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan timbul bila seseorang profesional tidak menjalankan tugas utamanya atau primary interest dengan baik karena dipengaruhi adanya suatu kepentingan sekunder atau secondary interest. Seorang peneliti harus bekerja secara profesional. Ia harus bekerja dengan lurus, jujur, tidak bias, dan mengulas hasil penelitiannya dengan objektif. Yang kelima ada manajemen data. Pada dasarnya ada tiga pedoman etik penelitian untuk manajemen data, yaitu yang pertama, data harus dikumpulkan secara jujur dan etik. Data harus disimpan dengan pengaman yang baik. Dan yang ketiga, untuk data yang tidak konfidensial, maka harus ada keterbukaan untuk berbagi informasi. Yang terakhir ada research misconduct. Yang dimaksud dengan research misconduct adalah fabrikasi data, modifikasi data, plagiarisme dalam pembuatan usulan, pelaksanaan, penelaahan, atau pelaporan riset. Baik, demikianlah yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tidak sempurna. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.